Halo semuanya, halo Pak Hadi. Perkenalkan, nama saya Sherlyn, saya perwakilan dari kelas O. Saya ingin membahas mengenai Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disebut dengan World Trade Organization. WTO merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasikan perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional. WTO ini menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. WTO ini terbentuk sejak tahun 1995. Pendiri WTO ini berawal dari negosiasi Uruguay Round yang terbentuk sejak tahun 1996 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah organisasi yaitu General Agreement on Tariffs and Trade atau biasa disebut GATT. Lalu saya akan membahas mengenai tujuan WTO. Yang pertama itu untuk meningkatkan taraf hidup, yang kedua itu untuk mewujudkan lapangan kerja untuk penuh, dan yang ketiga itu untuk menambah pendapatan real dan permintaan. Yang keempat itu memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang kelima itu mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan internasional. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai fungsi WTO. Fungsi ini itu untuk menyediakan kerangka kelembagaan bersama yang mewadahi hubungan dagang antar negara World Trade Organization. Saya Salsabila, saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif atas pembentukan WTO terhadap Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, mempermudah perdagangan antar negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan dagang antar anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Yang keempat, mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Peraturan WTO yang bersifat mengikat dapat mendorong terciptanya kedisiplinan bagi pemerintahan agar dapat menjalankan sistem perdagangan yang bersih bagi kepentingan publik. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang dampak positif dari WTO dan sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif. Yang pertama yaitu persaingan ketat produk Indonesia masih sulit menembus pasar internasional. Disertai dengan banyaknya produk asing dalam pasar nasional yang lebih diminati, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tantangan. Kuota barang impor di Indonesia melonjak naik secara signifikan, sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Kedua, kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu diskriminasi terhadap negara berkembang. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Jadi sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan karena kami dari kelompok 7 masih dalam tahap belajar. Terima kasih, sampai jumpa.